bagaimana mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan. Jadi kewalahan itu adalah hidup yang dipenuhi dengan apa? Beban yang berat, yang dia tuh udah gak sanggup lagi. Apa sih yang membuat beban yang berat dalam hidup kita? Kekhawatiran, saudara, kecemasan, kesibukan. Sehingga beberapa orang alami putus asa, itulah namanya kewalahan. Tuhan mau setiap kita bukan hidupnya kewalahan, tapi hidupnya apa? Berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, baca yang keras, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau saudara bukan kewalahan, tapi kelimpahan. Mengapa kita bisa menjalani hidup yang kewalahan, bukan berkelimpahan? Karena ada pencuri yang mencuri harta. Harta yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa harta yang berharga dalam hidup kita? Yang pertama adalah apa? Iman. Kalau hidup kita imannya udah kecuri, tidak ada iman lagi. Yang ada apa hidupnya? Khawatir, cemas, takut. Itulah hidup dalam kewalahan, stres. Yang kedua apa saudara yang dicuri? Damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, aku berikan kamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang aku berikan ini adalah damai sejahtera yang berkuasa untuk melenyapkan kegelisahanmu dan kegentaran, kecemasan hatimu. Yang ketiga, apa yang membuat hidup kita jadi kewalahan? Sukacita kita dicuri oleh siapa? Oleh iblis. Gimana caranya untuk hidup dalam kelimpahan? Tuhan bilang, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi tiap hari saudara dan saya, Tuhan mau tanggalkan beban. Supaya tidak kewalahan. Lega. Nah, tidak cukup lega. Harus apa? Tenang. Nah, untuk bisa tenang Tuhan bilang gini, kamu harus pikulku. Maksudnya coba layani Tuhan. Layani Tuhan dengan memperhatikan orang lain. Supaya orang lain bisa ditolong, dibantu, dilayani. Hidupnya lebih baik. Bagaimana mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan? Yang pertama, berdoa supaya saudara bisa tetap tinggal di dalam Yesus setiap waktu. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, kata Yesus, aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Kalau saudara ingin mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan, saudara harus berdoa dan belajar hidup bersandar. Artinya kepada apa? Kebaikan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan diri sendiri. Efesus 6 ayat 18 di sini dikatakan dalam segala doa dan permohonan, baca keras, berdoalah apa? Setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dengan segala orang kudus. Jadi tinggal di dalam Yesus. Artinya apa saudara? Saudara berdoa setiap waktu dengan berbagai jenis doa sehingga saudara selalu terhubung dengan Tuhan. Di dalam pikiran kita, selalu kita mikirkan. Ya kan, kita memikirkan pikiran-pikiran tentang apa? Tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang pengalaman-pengalaman hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Hati yang melekat.
kita beri waktu kepada Tuhan, Tuhan akan berkati kita dengan waktu-waktu yang berkualitas. Yang membuat saudara berhasil, beruntung, berbahagia. Makarios. Yang kedua adalah kita harus berdoa dan belajar membangun apa? Rasa cukup. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam apa? Coba sekali lagi. Katakan, segenggam apa? Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam apa? Jeripaya dan usaha menjaring angin. Rasa cukup yang saya maksud bukan berarti kita nggak memiliki tujuan hidup. Kita nggak punya impian. Kita nggak punya rencana untuk hal yang besar. Bukan itu poinnya. Rasa cukup di sini artinya apa? Bahwa saya tidak membutuhkan lebih banyak lagi untuk menjadi apa? Bahagia. Kata kuncinya rasa cukup untuk menghasilkan ketenangan. Ketenangan menghasilkan kepekaan apa yang Tuhan mau. Kepekaan atas kebutuhan orang lain. Sehingga kita bisa melayani kebutuhan keluarga kita. Ketenangan. Kalau saudara dan saya gagal menetapkan rasa cukup, tidak ada rasa cukupnya, ujungnya kita hidup dalam apa? Keserakahan. Kalau orang sudah serakah, pasti di dalam otaknya, aku masih kurang. Sehingga orang itu tidak akan pernah, ya kan, ada puasnya. Kalau kita berkatnya cuma segini, hiduplah segini. Jangan mau dilihat orang segini. Setuju? Ini yang bikin kewalahan. Gak usah. Apapun yang kita omong, apapun yang kita lakukan, apa yang kita mau kerja apapun, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menimbulkan kesan agar orang kasih like atau tepuk tangan, bukan itu. Itu saudara akan terjerat dengan hidup yang apa? Kewalahan. Masuk yang ketiga, kita harus berdoa dan belajar membangun sifat-sifat apa? Murah hati. Baru ada kemurahan hati. Hidup yang berkelimpahan itu dimulai ketika kita menetapkan level apa? Rasa cukup. Kalau kita memiliki rasa cukup, kita bukan cuma bisa hidup dengan rasa syukur, tetapi kita bisa berlaku apa? Murah hati kepada semua orang. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 25. Siapa banyak memberi apa? Berkat, diberi kelimpahan. Orang yang bisa memberi, pasti dia sudah lewati bilang, buat aku sudah cukup. Ini ada bagian yang buat kamu.